Model GT berpenggerak belakang yang siap melayang merupakan perpisahan bagi supercar kesayangan Audi. R8 menolak upaya untuk menjadi Tenacious D sampai pengemudi mematikan kontrol stabilitas. Bahkan R8 penggerak belakang akhir-akhir ini menolak untuk menjadi seram dengan ESC aktif. Calon drifter yang menari-nari dengan fisika bermesin tengah dan tidak ada jaring pengaman menemukan bahwa mereka membutuhkan ketangkasan kucing pada pedal untuk mempertahankan sudut serangan yang tinggi. Apa yang ada di balik lencana Audi R8? Ini adalah edisi khusus terakhir yang datang dari pabrik Bollinger Hoffi yang membuat R8. Dalam waktu dekat, Audi akan menghentikan produksi model ini dengan penanganan yang megah dan kami akan sangat sedih. Sampai saat itu, para insinyur ingin melakukan sesuatu yang istimewa. Apa langkah yang dilakukan label rekaman ketika artis bintangnya telah membuat semua musik yang penting dan meletakkan gitarnya? Sebuah album greatest hits dengan semua nada tinggi plus sebuah lagu bonus. Bagi para penggemar Led Zeppelin di luar sana, ini adalah Mothership R8. Jika Anda lebih suka musisi kekinian, maka ini adalah the best of One Direction. Perencana produk mendapatkan lencana GT, mengingat prioritas R8 GT pertama dan satu-satunya pada tenaga yang lebih besar, bobot yang lebih rendah, dan kelincahan yang meningkat. Dimulai dengan R8 V10 Performance RWD yang kami kendarai hampir tepat setahun yang lalu, Audi meningkatkan output V10 agar sesuai dengan R8 V10 Performance Quarto pada 602 tenaga kuda dan torsi 413 pound-feet. Tenangannya 40 HP lebih banyak dan 7 pound-feet lebih banyak daripada coupe berpenggerak roda belakang biasa, dan menempatkan mesin paling kuat dari merek ini dalam sasis pendorong, yang pertama untuk R8. Roda baru 20 inci, 10 spoke forget wheels memangkas lebih dari 20 pon dari berat curugnya, rem karbon menumpahkan 27,6 pon lagi, aluminium dan anti-roll bar depan karbon memotong 4,4 pon. Interiornya dilengkapi dengan premium package, carbon interior package, diamond stitch full leather, jahitan kontras. Satu-satunya hal yang ditinggalkan adalah interior full leather hanya karena kulit itu berat dan pasti menambah bobot mobil. Membandingkan model ini dengan GT pertama dari 10 tahun yang lalu sangat menyenangkan. Versi 2023 menghasilkan 42 tenaga kuda lebih banyak dan 15 pound-feet lebih banyak. Beratnya 67 pound lebih sedikit. GT pertama adalah Quarto, dan menggandakan downforce maksimum menjadi 661 pound pada kecepatan tertinggi R8199 mil per jam. Kecepatan kilat hingga 62 mil per jam membutuhkan waktu 3,4 detik, 0,2 detik lebih cepat dari R8 GT 2012 dan R8 V10 RWD saat ini. Itu sudah lebih dari cukup untuk sebuah mobil bertenaga V10. Audi hanya akan mencetak 333 unit R8 GT RWD 2023, jumlah yang sama dengan R8 GT pertama. Dari jumlah itu, 150 unit akan dikirim ke AS. Mereka akan terjual habis pada saat Anda menyelesaikan ulasan ini. Selain itu, R8 telah begitu baik untuk waktu yang lama, kami menduga tidak ada lagi kelinci yang bisa ditarik dari topi Bavaria. Tapi R8 tidak bisa melayang, setidaknya, tidak dengan cara yang dibantu komputer yang dipopulerkan akhir-akhir ini oleh apa yang disebut mode drift. Sekarang bisa, tekan tombol drive select di bawah ruji roda kemudi kiri. Sebuah dial muncul di sudut kiri klaster pengukur digital dengan tulisan, torque rear, dan 7 tanda hash. Dalam istilah drifting, setiap tanda menunjukkan peningkatan sudut slip yang diperbolehkan, seberapa jauh Anda dapat mengayunkan bagian belakang dan menahannya di sana. Dalam istilah matematika yang digunakan oleh sistem, setiap tanda hash mewakili kecepatan roda belakang maksimum sebagai persentase di atas kecepatan maju. Katakanlah Anda melakukan drift path dengan kecepatan sekitar 22 mil per jam. Dalam pengaturan 1, sistem mengizinkan roda belakang berputar 20% lebih cepat daripada roda depan, atau sekitar 26 mil per jam. Dalam pengaturan 5, sistem memungkinkan 52% lebih banyak wheel spin di belakang, roda belakang dapat berputar pada 33 mil per jam. Di engkol ke-7, sistem memungkinkan 67% lebih banyak wheel spin, sekitar 37 mil per jam. Wheel spin belakang yang lebih cepat berarti lebih banyak slip.
Persentasenya menurun seiring dengan meningkatnya kecepatan maju. Ketika melaju 45 mil per jam, pengaturan 1 hanya mengizinkan 5% lebih banyak wheel spin, pengaturan 7 mengizinkan 34% lebih banyak. Pada kecepatan maju 112 mil per jam, semua pengaturan menyatu dan hanya 4% lebih banyak kecepatan roda belakang yang diperbolehkan.